Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi di Proud Edukasi. Nah, kesemutan. Siapa sih, ada nggak teman-teman semua yang selama hidupnya dari kecil mungkin sampai di usianya yang sekarang ini memang belum pernah kesemutan sama sekali? Kayaknya belum ada ya. Jadi memang kalau kesemutan itu bahasa medisnya parestesia ya teman-teman ya. Jadi memang suatu gangguan sensorik yang bisa memberikan gejala seperti kesemutan atau kebas. Nah, dan ini tuh memang disebabkan oleh kelainan masalah pada saraf itu sendiri. Nah, selain itu juga kesemutan ini bisa jadi menandakan adanya penyakit-penyakit tertentu ya teman-teman semua. Sebenarnya kesemutan itu hal yang wajar jika terjadi karena sesuatu hal. Jadi kesemutan itu tuh kan akibat tentu ada sebab dong. Nah, jadi yang kita atasi itu adalah sebabnya. Beberapa hal yang bisa menjadi penyebab dari kesemutan itu sendiri seperti kita duduk terlalu lama, kakinya ditekuk terlalu lama setelah ketika diluruskan, jadinya kesemutan kayak begitu kan, atau ketika kita tidur kita tangannya terhimpit, jadi pas bangun tidur itu rasanya kesemutan. Nah, itu adalah hal-hal yang wajar menjadi penyebab dari kesemutan itu sendiri teman-teman ya. Tapi seandainya kesemutan itu terjadi tanpa ada sebab seperti yang kita bahas sebelumnya, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa ada mungkin penyakit tertentu yang menjadi penyebab sehingga munculnya kesemutan itu sendiri teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang memang sering merasakan kesemutan tanpa adanya sebab yang kita bicarakan tadi, seperti yang ditekuk terlalu lama, tangannya terhimpit, duduk terlalu lama, sebaiknya segera memeriksakan ke dokter saraf terdekat, karena bisa jadi ini memang benar-benar ada suatu kondisi penyakit yang memang teman-teman tidak sadari dan tidak ketahui merupakan menjadi sebab munculnya kesemutan itu sendiri. Contoh penyakit yang bisa jadi sebab dari munculnya kesemutan seperti diabetes mellitus ya. Jadi kalau diabetes mellitus ini kan biasanya aliran darah ke penghujung-penghujung daerah-daerah seperti ujung tangan, ujung kaki kan itu tuh terhambat. Ada kondisi namanya neuropati ya teman-teman ya. Jadi memang diabetes ini sendiri yang menyebabkan kesemutan itu. Jadi memang tadinya kita tidak tahu nih bahwa kita tuh ternyata punya diabetes atau menderita diabetes, gula darahnya tinggi. Tapi setelah kita sering-seringnya kesemutan ya, kita jadi memeriksakan diri, jadi ketahuan sebenarnya ternyata kita tuh punya penyakit diabetes yang selama ini tidak kita ketahui. Selain itu juga salah satu penyakit yang bisa menyebabkan kesemutan ini seperti adanya tumor di otak ya teman-teman ya. Terus juga orang-orang yang memiliki cancer dengan riwayat kemoterapi, mengkonsumsi obat-obatan cancer itu juga berpotensi menyebabkan kesemutan. Jadi memang kesemutan itu adalah akibat. Nah, untuk bagaimana cara mengatasi kesemutan itu sendiri? Ya, kita cari penyebabnya dulu dong. Karena kan ada akibat, ada sebab. Kita mengatasi sebabnya dulu, maka akibat yang muncul dari sebab kesemutan itu dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi memang kalau kesemutannya saja yang diatasin, maka kesemutannya itu akan berulang dan akan muncul lagi di kemudian hari. Jadi memang apabila penyebabnya diabetes ya, diatasi diabetesnya. Bagaimana caranya agar gula darahnya terkontrol, atau menjaga pola makan, mengkonsumsi obat-obatan yang baik agar gula darahnya terkontrol, maka biasanya kesemutan itu akan berangsur-angsur menghilang, bahkan mungkin tidak terjadi lagi pada teman-teman semua. Jadi memang itu beberapa hal yang bisa menjadi penyebab munculnya kesemutan dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi memang penting sekali untuk memeriksakan diri teman-teman semua ke dokter apabila mendapati gejala kesemutan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada penyebab apapun, tanpa habis melakukan apapun, tiba-tiba kita kesemutan. Ya, jadi memang itu hal-hal yang harus teman lakukan. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya lagi.